Novel Cultivation Chat Group Chapter 115. Song Suhang pertama-tama memesan spesialis toko, sup kepala ikan dan daging sapi, serta sekitar 10 hidangan lainnya. Dia akan membiarkan teman sekamarnya memesan sisanya ketika mereka datang. Harga di kedai ini cukup terjangkau. Selain itu, dia baru-baru ini memperoleh uang dari mengalahkan bos mini itu. Dia bisa mentraktir sesuatu pada level ini. Hanya saja ruangan ini agak pengap. AC sudah menyala terlalu lama, dan udaranya sedikit kering. Song Suhang mengerahkan kemauannya, dan mengatur energi spiritualnya untuk melepaskan sedikit hawa dingin dari Spirit Ceiling Ice Pearl. Suhu ruangan menjadi lebih nyaman. 15 menit kemudian, ketiga teman sekamarnya datang bersama ke ruangan bersama pacar Loli Gao Momo. Ada juga Zuge Zongyang yang ikut serta. Suhang, kuharap kamu tidak keberatan dengan beberapa orang tambahan. Gao Momo mendorong kacamatanya. Meskipun tidak masalah bahkan jika kamu keberatan. Setelah mengatakan sebanyak itu, bagaimana aku harus menanggapi? Song Suhang tertawa. Tidak, sebenarnya aku berharap kamu akan sedikit keberatan. Itu akan memberiku alasan bagus untuk mengusir pengganggu besar ini. Gao Momo tanpa perasaan menunjuk Zuge Zongyang. Pengganggu besar ini benar-benar keterlaluan. Ketika dia akhirnya mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama pacarnya, orang ini datang menjadi perusak yang tidak diinginkan. Zuge Zongyang menggelengkan kepala. Gao Momo, kamu lagi-lagi menjadi tsundere. Bagaimana mungkin seseorang setampanku menjadi pengganggu besar? Wajah Gao Momo berkedut, dan mengabaikan orang narsis ini. Dia mengganti topik, juga, Suhang. Kakak-kakakmu sudah membantumu mengundang nona kecil Lu Fei. Hah? Song Suhang membeku. Tubo menepuk Song Suhang, tidak perlu berterima kasih pada kami hanya bisa membantumu sebanyak ini. Berusahalah. Song Suhang tertawa kering. Aku harus berterima kasih pada kalian. Li Yangde juga menepuk Song Suhang. Sama-sama. Traktir kami saja di Ten Fragrances Fish Head ketika kamu berhasil. Sambil mengatakan itu, seseorang di luar ruangan mengetuk pintu. Silakan masuk. Gao Momo segera berseru, dan memberikan kedipan sembunyi-sembunyi pada Song Suhang. Pintu ruangan terbuka, dan seorang gadis dengan pipi kemerahan dan tubuh yang berkembang baik berdiri di sana. Dia tersenyum malu-malu pada semua orang. Ini memang nona kecil Lu Fei. Dia memakai kaos dengan garis hitam putih. Celana pendeknya menunjukkan kaki panjangnya. Rambut panjangnya dikuncir miring ke kiri, gambaran kecantikan muda. Halo semuanya, tampaknya aku orang terakhir yang datang. Dia melambaikan tangan pada semua orang. Tubo menatap, dan menemukan bahwa gadis ini sebenarnya sendirian. Keberanian sebanyak ini benar-benar cukup besar. Atau apakah itu karena dia memiliki banyak kepercayaan pada Song Suhang? Kami baru sampai. Semua orang di sini baru sampai. Ayo, duduk, dan tunggu hidangannya. Gao Momo antusias melambaikan tangan pada Lu Fei, mengarahkannya ke kursi di sebelah Song Suhang. Suhang, selamat malam. Lu Fei berusaha keras duduk dekat Song Suhang. Tentu saja, dia bisa segera merasakan sensasi kesejukan itu. Selamat malam. Song Suhang tersenyum hangat. Namun, dia menghela napas dalam hati, dia sudah memahami maksud teman sekamarnya. Sayangnya, dia sama sekali tidak punya waktu akhir-akhir ini untuk pacar. Kultivasi adalah hal nomor satu paling penting saat ini, dan pacar atau apalah untuk sementara tidak menarik minatnya sama sekali. Ayo, mari kita bersulang untuk Suhang, juara lari 5 km. Tubo mengangkat cangkir anggurnya, dan memberikan isyarat pada Gao Momo dan Yang De. Terakhir kali mereka semua minum bersama, mereka semua mabuk di bawah meja oleh Song Suhang. Hari ini, mereka berencana bergiliran, dan menghapus rasa malu mereka sebelumnya. Suara kegembiraan dan kebahagiaan terus berbunyi, dan tawa tidak pernah berhenti. Di bawah bimbingan ketiga teman sekamar, Lu Fei dengan cepat diinduksi ke dalam lingkaran kecil teman Song Suhang. Setelah 3 putaran minuman, Lu Fei merapatkan tangan kecilnya, merumuskan rencana dalam hatinya. Setelah mereka kenyang minum dan perut mereka penuh, Song Suhang meminta petugas layanan untuk tagihan. Ah Hang, malam ini aku masih punya beberapa urusan untuk diselesaikan jadi aku harus kembali ke apartemen sewaan dulu. Aku tidak akan kembali ke asrama. Li Yangde berdiri, dan memberikan beberapa isyarat pada rekan-rekannya dengan matanya. Tubo segera merespons, ayo pergi bersama. Kebetulan aku punya beberapa hal malam ini. Aku akan tidur di tempat Yang De malam ini. Aku akan menemani pacarku. Aku akan membawa orang ini Suge Yang De pergi juga. Gao Momo mendorong kacamatanya. Ah Hang, kamu akan menjadi satu-satunya yang akan kembali ke asrama. Antar Lu Fei kembali dalam perjalanan. Berbahaya bagi seorang gadis sendirian di jalan di malam hari. Tanpa menunggu balasan Song Suhang, dia meletakkan lengannya di bahu temannya, dan cepat-cepat pergi. Song Suhang tertawa sambil menggelengkan kepala, berkata pada Lu Fei, ayo pergi. Ya, mungkin karena dia telah minum anggur, wajah kecilnya sedikit merah. Meninggalkan Ten Fragrances Fish Head yang ramai, dan keduanya mulai berjalan di bahu jalan berdampingan. Suhang, apakah kamu punya pacar? Lu Fei tiba-tiba bertanya. Suaranya sangat lembut, dan jika bukan karena pendengaran Suhang yang baik, dia akan melewatkannya. Belum saat ini. Song Suhang menjawab jujur. Lu Fei tersenyum, menunjukkan lesung pipinya. Dia diam-diam menghela napas lega. Setelah keduanya berjalan sebentar, Lu Fei mengumpulkan keberaniannya lagi. Suhang, bagaimana kalau kita mencoba berkencan? Song Suhang membeku, menatap Lu Fei dengan syok.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak diberikan kartu orang baik oleh seorang gadis, tapi dikonfes. Jika Mama Song tahu tentang ini, maka pasti akan ada perayaan keluarga besar. Setelah terpana sejenak, Song Suhang mengajukan pertanyaan bodoh. Kamu menyukaiku? Lu Fei memberikan kekuatan pada anggukan kepalanya, itu adalah suka yang ekstrim. Terutama musim panas, siapapun yang ada di sana akan tahu bahwa Song Suhang adalah AC berwujud manusia. Song Suhang membeku lagi. Lalu dia menggaruk-garuk kepalanya, terima kasih. Tapi baru-baru ini, karena berbagai alasan, aku tidak punya rencana untuk memulai hubungan. Bukan kamu masalahnya, ini benar-benar hanya beberapa alasan pribadi di pihakku. Bagaimanapun, semua waktu luangnya dari sekarang akan dituangkan ke dalam kultivasi. Dia berencana menghabiskan lebih dari 6 jam sehari berkultivasi. Adapun hal-hal pembuang waktu seperti pacar, dia benar-benar tidak bisa meluangkan waktu untuk hal-hal seperti itu. Dia benar-benar pemula ketika datang ke hubungan. Namun, bahkan dia tahu bahwa dia tidak bisa menyeret kakinya dalam hal-hal seperti itu, dan harus memotong masalah pada akarnya. Ah, ekspresi Lu Fei menjadi bingung, dan wajahnya menunjukkan ketidaktahuannya tentang bagaimana melanjutkan percakapan. Berdasarkan gosip dengan teman sekamarnya ini sepenuhnya salah. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika kamu ingin mengejar anak laki-laki, yang harus dilakukan seorang gadis hanyalah mengaku. Pepatah itu terlalu tidak bisa diandalkan. Lalu, pikirannya berkilat dengan inspirasi, dan dia bertanya. Tidak apa-apa tidak berkencan. Namun, bisakah kita berpegangan tangan pada hari-hari biasa? Hah, kali ini giliran Song Suhang yang membeku, tidak tahu bagaimana membalas. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati menjawab, jika hanya berpegangan tangan, maka seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu bagus. Ekspresi Lu Fei bahagia, sepertinya tanpa perasaan kekecewaan. Tujuan utamanya telah diperoleh, karena dia benar-benar hanya ingin berpegangan tangan dengan Song Suhang setiap hari. Mereka berdua bisa pergi ke kelas bersama, meninggalkan kelas bersama, kembali ke asrama bersama, dan itu sudah cukup. Pada waktu-waktu dengan Song Suhang, dia bisa hanya menggunakan AC. Meskipun itu lebih rendah daripada Song Suhang, itu masih bisa bekerja. Bagaimanapun juga dia menghabiskan sebagian besar waktu di dalam ruangan. Kalau begitu ayo kita kembali. Lu Fei dengan bahagia memegang tangan Song Suhang, dan tampak seperti seorang gadis yang sangat puas setelah dia menerima mainan. Langkahnya bahkan dipercepat dalam antusiasmenya. Setelah mengantar Lu Fei kembali ke asramanya, Song Suhang kembali ke asramanya sendiri. Dia menyalakan komputer seperti biasa, dan Mi-Refresh Group 9 Provinces No. 1. Bagian depan adalah semua tentang dugaan dan analisis medisin master setelah memeriksa rekan-rekan Dao dan anak Dao mereka yang telah memasuki Mysterious Island. Namun, penjelasan konkret tentang alasan di balik kehilangan ingatan belum ditemukan. Pada saat ini, seseorang yang sudah lama tidak muncul di grup obrolan muncul. Itu adalah Suklens Ahki, seorang maniak pertempuran terkenal di grup obrolan. Ahki, mengapa kamu tidak online selama 2 hari terakhir? Bagaimana luka Ahsilu? Lus Praktitioner North River telah dibisukan kemarin selama 30 hari. Dia sebenarnya telah dilepaskan lebih awal hari ini. Suklens Ahki menghela napas. Ahsilu telah kabur dari rumah.